Hai, apa kabar para pencinta film dimanapun berada? Semoga kalian semua keadaannya baik-baik saja, amin. Film kali ini berjudul The Legend of Condor Heroes What is Love di tahun 2025 yang disutradarai oleh Lin Zhenzhou. Kalian pada inget gak sih film Yoko? Nah ini nih film layar lebarnya yang terbaru. Yang dikisahkan ada seorang pemuda bernama Yoguo. Dia ini telah berkeliaran di seluruh dunia persilatan semenjak dia masih kecil banget guys. Mungkin masih orok guys. Nah, kebetulan setelah itu dia dibawa oleh seorang pahlawan Guojing dan dia pun menjadi seorang sekte Huanzhen. Namun, akhirnya dia dirundung di tempat tersebut karena masa lalunya yang tidak jelas dan tentang kisah ayahnya yang dulu pernah dituduh sebagai seorang pengkhianat di perguruan tersebut. Karena akhirnya dia tidak dapat menanggung siksaan batin tersebut, dia pun memutuskan untuk melarikan diri dari sekte dan perguruan itu. Dan secara kebetulan akhirnya dia menjadi murid Xiaoling Yu di dalam pelariannya, lalu belajar ilmu seni bela diri kepadanya. Ini film rekomendasi banget, jangan lupa dong dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and komennya. Tanpa basa-basi langsung saja kita lanjut review film kali ini. Film diawali dengan sebuah scene yang dimana kita diperlihatkan sosok seorang pria tua yang bernama Guo Yangfeng yang dijuluki dengan nama Racun Barat. Terlihat Guo Yangfeng sedang melatih seorang pemuda yang bernama Yoguo. Namun ternyata di sela-sela latihan yang mereka lakukan, tiba-tiba saja datanglah beberapa orang pemimpin dunia persilatan dari berbagai sekte yang mendatangi mereka berdua. Dan ternyata mereka ini berniat untuk menangkap dan mengadili Guo Yangfeng atas perilakunya yang selalu saja sering mencari masalah dan keributan. Jadi kebiasaan Guo Yangfeng ini dia selalu menantang seluruh ketua sekte perguruan dimanapun berada untuk mencari siapa yang terkuat di antara mereka yang mampu mengalahkannya. Dan karena alasan itulah si Racun Barat Guo Yangfeng ini banyak musuhnya guys. Dan pertarungan pun tak terhindarkan, yang pada akhirnya pertarungan tersebut berhasil dimenangkan oleh si Racun Barat Guo Yangfeng. Tapi beruntung saja sih, pertarungan tersebut dilerai oleh seorang pendekar yang bernama Kue Cheng dan istrinya Rong Er. Lalu mereka berdua ini menenangkan Guo Yangfeng nih. Dan pada akhirnya Guo Yangfeng pun meninggalkan tempat tersebut. Sementara di sisi lain, si pemuda yang bernama Yoguo sedang diinterogasi. Dan setelah itu barulah pada akhirnya Kue Cheng dan juga Rong Er menyadari bahwa Yoguo adalah anak kandung dari Yokang, yang dimana Yokang adalah sahabat dekat dari Kue Cheng dan juga Rong Er. Saat mereka bertanya, "Di mana ayahmu?" Lalu Yoguo menjawab, "Ia telah meninggal dunia dan dimakamkan di atas bukit." Tidak lama kemudian, mereka semua meminta Yoguo mengantarkan mereka ke makam Yokang. Dan setelah itu, Kue Cheng pun memutuskan untuk membawa Yoguo ke sebuah sekte persilatan Huoshan yang terkenal untuk menjadikannya seorang pendekar ilmu bela diri. Dan bukannya tanpa alasan mengapa Kue Cheng membawa Yoguo ke perguruan tersebut, karena Kue Cheng adalah salah satu alumni murid terbaik di sana, termasuk Yokang, ayah kandung dari Yoguo. Dan sampailah di sini mana upacara penerimaan Yoguo sebagai murid baru di perguruan Huoshan. Yang dimana pada satu upacara yang sakral tersebut, malah Yoguo kembali berbuat ulah, sehingga para guru besar Huoshan pun sampai geleng kepala melihat tingkahnya. Selang beberapa hari kemudian diadakanlah sparring di antara sesama murid Huoshan, yang dimana pada saat itu Yoguo ditunjuk sebagai salah satunya. Dan saat ini karena Yoguo merasa tidak memiliki ilmu silat yang cukup, dia merasa ketakutan karena yang jadi lawan sparringnya adalah salah satu murid senior di sana. Setelah terjadi pertarungan, Yoguo pun selalu mencoba menghindar. Namun dalam kondisi itu pun berbeda saat Yoguo melakukan kesalahan dan gurunya pun menyuruh para murid untuk mentaati peraturan yang dimana Yoguo akan dihukum. Tiba-tiba saja tanpa disengaja ya, Yoguo pun mengeluarkan jurus katak beracun milik Guo Yangfeng atau ayah angkatnya. Dia tidak sadar ternyata dia sudah memiliki jurus tersebut. Namun karena kejadian itu, guru senior di sana malah menuduh Yoguo sengaja melakukan itu dengan alasan ingin mencelakai murid-murid Huoshan. Dan disinilah sang guru pun menyelamatkan para murid dan Yoguo pun akan dihukum. Bahkan di sini Yoguo dituduh sebagai seorang pengkhianat atas kejadian itu. Nah, ini Yoguo pun dihukum dan dikurung. Namun di malam itu dia berusaha untuk melarikan diri. Saat dia berhasil keluar dari ruangan hukuman, sesampainya di luar sana dia melihat beberapa orang murid Huoshan telah tewas. Dengan keadaan itu Yoguo pun
semakin ketakutan. Bahkan saat kejadian itu, beberapa murid yang lainnya justru menuduh Yogo sebagai pelakunya. Walaupun sudah mencoba membela diri, namun dalam keadaan tersebut akhirnya Yogo pun berlari dari kejaran beberapa orang murid Wosan yang akan menangkapnya. Dan tanpa disadari, justru Yogo berlari ke belakang bukit, yang dimana ternyata adalah hutan larangan yang tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang. Karena kondisi Yogo tidak tahu ya, dia tetap masuk ke dalam lembah tersebut. Sesampainya di dalam lembah, di saat Yogo tertangkap dan akan dibunuh oleh beberapa orang murid Wosan, tiba-tiba saja muncullah seorang pendekar wanita cantik bergaun putih yang bernama Xiaolong. Dan dia pun berhasil membuat para murid Wosan ketakutan bahkan melarikan diri. Namun ternyata di lembah tersebut ancaman bukan di situ saja bagi para murid Wosan. Kakak seperguruan Xiaolong yang seorang wanita bernama Li Mochou malah membunuh salah seorang murid Wosan. Setelah itu di saat yang sama justru Yogo tertangkap oleh Li Mochou. Demi menyelamatkan diri, Yogo pun terpaksa berbohong. Yogo mengaku adalah murid dari Xiaolong. Karena disitulah Li Mochou merasa Yogo adalah adik seperguruannya, dia pun membebaskan Yogo. Dan mereka pun pergi ke dalam sebuah kuburan atau makam tua di balik lembah, yaitu tempat kediaman Xiaolong berada. Lalu kemudian mereka berdua pun memanggil nama Xiaolong dari luar untuk meminta masuk ke dalam makam tersebut. Setelah itu akhirnya Xiaolong pun mengizinkan mereka masuk. Di sini Li Mochou sempat berbohong demi dia bisa masuk ke dalam makam tua tersebut. Dia beralasan hanya ingin masuk untuk berdoa kepada guru mereka yang telah wafat. Tanpa unsur kecurigaan, Xiaolong pun memberikan izin. Namun ternyata ada maksud tersembunyi dari Li Mochou. Dia masuk ke dalam dan memaksa Xiaolong untuk menyerahkan kitab ilmu gadis suci kepadanya. Akan tetapi permintaan tersebut ditolak dong oleh Xiaolong. Yang pada akhirnya pertengkaran pun tak terelakkan lagi di antara seperguruan tersebut. Di saat itu Li Mochou berhasil dikalahkan, namun Xiaolong pun terkena senjata rahasia milik Li Mochou yang membuat Xiaolong terluka dalam dan tidak mampu mengeluarkan tenaga dalamnya sampai tingkat maksimal. Yang pada akhirnya hanya tinggal Yogo dan juga Xiaolong yang ada di dalam makam tua tersebut. Di sini Yogo meminta dan memohon kepada Xiaolong agar ia mau mengangkatnya sebagai muridnya. Yang pada akhirnya permintaan Yogo pun dikabulkan oleh Xiaolong, sehingga saat ini Yogo sudah menjadi murid dari Xiaolong. Lalu setelah itu setiap harinya mereka berdua pun menghabiskan waktu bersama dengan cara berlatih di dalam makam tua tersebut, sehingga membuat Yogo semakin hari semakin hebat dalam menguasai ilmu yang diajarkan oleh Xiaolong. Dan untuk kesekian kalinya beberapa hari kemudian Li Mochou kembali berulah. Dia kembali mendatangi makam tua tersebut demi tujuan busuknya, yaitu ingin meminta secara paksa kitab gadis suci yang dimiliki oleh Xiaolong. Di sini pertengkaran dan pertarungan pun tak terelakkan 2 lawan 1. Ya lumayan hebat si Yogo kali ini. Namun dalam keadaan Xiaolong yang terluka parah karena terluka dalam akibat senjata rahasia milik Li Mochou waktu itu, akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk pergi dan meninggalkan Li Mochou. Di sini ada suatu ruangan rahasia yang apabila tertutup tidak akan bisa kembali lagi. Dan Yogo pun memutuskan untuk menemani Xiaolong di dalam makam tersebut. Mereka sudah berjanji deh, setia sehidup semati antara murid dan guru. Dan mereka berdua pun masuk ke dalam peti batu secara bersamaan. Akan tetapi ternyata persembunyian mereka diketahui oleh Li Mochou. Dan di saat yang sama pula terungkap sebuah rahasia di balik dalam peti tersebut. Ternyata di dalam peti tersebut ada sebuah kunci rahasia yang bisa menuju ke sebuah ruangan yang belum pernah mereka ketahui sebelumnya. Dan ruangan rahasia yang dimaksud tersebut adalah gudang senjata rahasia yang berada di bawah makam kuno. Sesampainya mereka di sana, mereka heran melihat kondisi sekeliling. Mereka tahu dong bahwa Li Mochou akan menyusul ke dalam. Sementara kondisi Xiaolong yang terluka parah, Yogo berusaha mencari jalan keluar dari tempat tersebut. Setelah mereka berdua berhasil keluar dari gudang senjata, Xiaolong pun memberitahukan kepada Yogo karena harus saling menyalurkan tenaga dalam tanpa gangguan siapapun dan tanpa memakai baju selai pun. Mendengar perkataan Xiaolong, Yogo pun langsung mencari tempat persembunyian demi menyalurkan tenaga dalamnya untuk kesembuhan Xiaolong. Dan mereka pun memilih tempat yang tertutup rumput yang sangat tinggi, berharap tidak ada gangguan, karena apabila ada gangguan, ya nyawa Xiaolong pun tidak akan tertolong lagi sih sebetulnya. Namun dalam keadaan tersebut, justru para murid-murid dari Wosan masuk ke dalam lembah dan mencari keberadaan Yogo.
Di dalam posisi yang mendesak tersebutlah, akhirnya Yoguo keluar dan menuntaskan masalah yang ada di dalam lembah. Sementara dia meninggalkan Xiaolong di dalam lembah di dekat danau dalam kondisi Xiaolong yang tidak bisa bergerak karena terluka parah. Dan ternyata di tempat persembunyian Xiaolong itu diketahui oleh salah satu orang murid dari perguruan Huoshan. Ini agak cabul, brother, dan di sini terjadi pelecehan, guys. Yang dimana Xiaolong mengira itu adalah perbuatan Yoguo yang sengaja melakukan hubungan badan terhadapnya. Dan Xiaolong pun tidak merasa keberatan. Padahal yang kita tahu, perbuatan mesum itu bukan perbuatan Yoguo. Setelah menyelesaikan para anggota Huoshan, Yoguo kembali mendatangi Xiaolong. Dia terkejut melihat Xiaolong sudah pulih. Nah, di scene ini mereka salah paham nih, karena Xiaolong merasa yang berhubungan badan dengannya tadi adalah Yoguo. Dia meminta Yoguo menikahinya, sedangkan Yoguo bingung, padahal dia tidak melakukan apapun terhadap Xiaolong, karena ia menghormati gurunya. Karena kesalahpahaman tersebut, Xiaolong pun pergi dan mengusir Yoguo dari tempat itu. Dan ini adalah sosok 3 penjahat yang akan diajak bekerja sama bersama Limocho. Salah satunya adalah Hakim Roda Emas. Kita kembali ke scene selanjutnya, yang dimana saat Yoguo berkeliling di tengah hutan, dia berhasil bertemu dengan ayah angkatnya, yaitu Guo Yongfeng. Di sini Guo Yongfeng heran dengan kemajuan yang dimiliki oleh Yoguo. Apa yang terjadi dengan anak angkatnya? Dan saat itu pula Guo Yongfeng memutuskan untuk menurunkan seluruh tenaga dalamnya kepada Yoguo, yaitu anak angkatnya. Setelah dia berhasil melakukan itu, lalu dia memutuskan untuk pergi meninggalkan Yoguo di tengah hutan dengan alasan dia memiliki sebuah urusan yang sangat penting. Kita masih berada di scene di tengah hutan, yang dimana ternyata Kue Cheng dan istrinya sedang berjalan di tengah hutan mendengar info yang beredar, yang dimana para murid-murid Huoshan mendatangi lembah tersebut. Namun, saat di perjalanan, mereka ini dihadang oleh Limocho dan 3 orang penjahat tadi, termasuk si Hakim Roda Emas ini. Ini agak mengerikan, guys. Dia sakti banget nih. Di lain sisi, Limocho dan Hakim Roda Emas ini mendatangi tempat persembunyian Xiaolong, dan 2 lainnya ini sedang menghadang Kue Cheng dan istrinya. Beruntung saja, dalam keadaan terdesak, Yoguo langsung hadir di dalam pertarungan tersebut, yang dimana saat ini Yoguo membela Kue Cheng. Dia berhasil mengalahkan 2 orang penjahat yang akan membunuh Kue Cheng. Lalu kita kembali ke scene selanjutnya, yang dimana Limocho dan juga Hakim Roda Emas berhasil masuk ke dalam tempat persembunyian Xiaolong. Di sini Xiaolong dikeroyok nih 2 lawan 1, padahal dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Dan di saat dalam kondisi Xiaolong yang terdesak karena dikeroyok 2 lawan 1, tiba-tiba saja Yoguo muncul menyelamatkannya. Di sini mereka berdua heran nih, mengapa kesaktian Yoguo semakin bertambah hebat, sedangkan si Hakim Roda Emas ini cukup heran. Anak semuda ini mengapa dia bisa memiliki ilmu silat dan tenaga dalam yang sangat tangguh, bahkan bisa menyaingi dirinya. Terjadilah pertarungan antara Yoguo dan juga Hakim Roda Emas. Namun di sisi lain, Limocho yang bertarung melawan Xiaolong ini justru Limocho kalah, dan dia memutuskan untuk mengakhiri dirinya di kobaran api di dalam gudang senjata bawah tanah. Ternyata tiba-tiba saja si Hakim Roda Emas ini langsung masuk ke gudang senjata yang terbakar itu. Ternyata memang ada barang incaran yang akan dia ambil, namun ternyata itu sudah dilalap api dan terbakar habis. Disinilah dia marah besar nih kepada Xiaolong dan juga Yoguo. Di sini dia berniat membunuh sepasang kekasih ini. Namun di akhir film kita bisa melihat si Hakim Roda Emas terjatuh di kobaran api. Bagaimana nasib si Hakim Roda Emas nanti aja deh. Setelah kejadian itu, Kue Cheng berniat untuk menjodohkan Yoguo dengan anaknya, tetapi Yoguo menolaknya karena dia sudah mencintai Xiaolong. Namun karena penolakan itu, putri dari Kue Cheng sangat marah, bahkan dia ingin membunuh Yoguo di malam itu. Beruntung saja Yoguo mengetahuinya dan menangkis pedang tersebut dengan tangannya. Ya, akhirnya tangan Yoguo pun putus dan dia pun berhasil melarikan diri dari rumah Kue Cheng. Sedangkan di dalam perjalanan, dia dihadang oleh penjahat dan dia pun hampir saja terbunuh dilempar ke dalam jurang. Beruntung, dia diselamatkan oleh seekor Raja Wali yang ada di bawah jurang tersebut. Di sini, dia berhasil diselamatkan oleh Raja Wali dan ilmunya pun bertambah karena diajarkan oleh si Raja Wali tadi. Dan nasib si Roda Emas, mau tahu, dia hidup, guys. Sekian dulu, terima kasih banyak. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and comment ya.